Terima kasih Pak Mahfud dari Prose. Perkenalkan kami dari Kepengurusan Pengda INI Kabupaten Subang. Saya sendiri Sekretaris Daerah dengan Sabta Hadi Saputra. Di sebelah kiri saya Bapak Asep Sucipto sebagai Ketua. Kemudian di sebelah kirinya yaitu Wakil Ketua 2 Ibu Cita. Kemudian di sebelah kanan saya Bapak Hermasah sebagai Kabid Humas. Kemudian di sebelah kanannya Ibu Mary Langway sebagai Wakil Ketua 1. Di sebelahnya ada Ibu Arlina. Kemudian di belakang, mohon berdiri, ini adalah Pak Zul Badri sebagai Bendahara Umum. Di sampingnya Pak Heris sebagai Wakil Sekretaris. Kemudian Ibu Sri Nur Yeni sebagai bidang advokasi dan pengayoman perlindungan anggota. Kemudian Bapak Nanang sebagai IT dan web di Kepengurusan Pengda INI Kabupaten Subang. Terima kasih, itu perkenalannya. Untuk selanjutnya saya persilakan ke bidang Humas untuk menjelaskan kronologis tentang apa yang terjadi di Kabupaten Subang. Silakan Pak Hermasah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehubungan dengan adanya peristiwa pada tanggal 10 Juli 2024 berhubungan dengan notaris-notaris Kabupaten Subang dan sudah beredar peristiwanya melalui media TikTok maupun media lainnya, maka kami bidang Humas Pengda INI Kabupaten Subang akan menyampaikan yang sebenarnya mengenai kronologis peristiwa tanggal 10 Juli 2024 terkait dengan kegiatan workshop notaris Bank Syariah yang diadakan di Hotel Laska Kabupaten Subang. Berawal peristiwa itu terjadi bermula dari salah seorang notaris Kabupaten Subang memposting dalam WA grup resmi Ikatan Notaris Kabupaten Subang mengenai penyelenggaraan workshop pelatihan Bank Syariah yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2024. Notaris tersebut sebagai salah satu pihak penyelenggara kegiatan tersebut. Kemudian di WA grup resmi ini Kabupaten Subang, salah seorang pengurus daerah mempertanyakan kegiatan tersebut diprakarsai oleh siapa, mengingat pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan yang sama pada tanggal 12 Juli 2024 bertempat di Lemhamnas, Jakarta Pusat. Sementara pengurus daerah dalam kegiatan tersebut tidak diberitahu dan tidak ada tembusan serta kerjasama sebelum dengan penyelenggara, di mana menyangkut segala kegiatan yang sifatnya ada unsur notaris di dalamnya, maka harus dengan sepengetahuan atau bisa dilakukan kerjasama dengan pengurus ini setempat. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perkumpulan ini nomor 21 /perkumpulan Perkum ini /2019 tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan perkumpulan pengurus pusat ini pasal 10 yang berbunyi kerjasama dengan instansi dan lembaga lain kegiatan diselenggarakan oleh instansi dan atau lembaga lain di luar perkumpulan yang bekerjasama dengan perkumpulan wajib melibatkan pengurus daerah dan atau pengurus wilayah di tempat kegiatan diselenggarakan dan atau pengurus pusat dalam kepanitiaan kegiatan tersebut. Selanjutnya, pihak Pengda Subang sudah berusaha mengundang dan memanggil pihak-pihak terkait sebagai penyelenggara kegiatan tersebut untuk mengklarifikasi, namun tidak diindahkan. Sehingga Pengda memantau kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut dan mempersiapkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta Pengda membuat pengumuman resmi ke semua anggota melalui WA grup resmi Pengda INI Kabupaten Subang. Dengan isi diantaranya training dan workshop notaris Bank Syariah
yang akan diadakan pada tanggal 10 Juli 2024 di Hotel Laskar Subang adalah tidak berhak mengatasnamakan Pemda ini Kabupaten Subang. Dengan alasan karena tidak adanya pemberitahuan dan tidak diketahui serta tidak bekerjasama dengan Pemda ini Kabupaten Subang, sementara kegiatan tersebut membawa nama notaris. Demikian berdasarkan peraturan perkumpulan nomor 21/Perkum/ini 2019 tentang pelaksanaan kegiatan perkumpulan pengurus pusat ini dalam pasal 10. Kedua, menghimbau kepada seluruh rekan-rekan notaris Subang untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Bagi anggota yang mengikuti kegiatan tersebut di atas, maka Pemda tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk kerjasama dengan bank syariah manapun. Pemda Subang akan bertindak tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dan juga anggota notaris yang terbukti terlibat pelaksanaan kegiatan tersebut, dan Pemda akan memberikan surat teguran dan atau peringatan keras serta sanksi lainnya jika diperlukan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2024 yang kebetulan bertepatan dengan kegiatan acara syukuran peresmian kantor Sekretaris Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Subang yang baru, sehingga pada hari itu semua anggota berkumpul. Dan atas kesepakatan bersama, seluruh anggota yang hadir turut serta mendatangi tempat diselenggarakannya kegiatan pelatihan tersebut untuk mengklarifikasi dan membicarakan secara baik-baik perihal kegiatan tersebut dengan pihak penyelenggara. Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Subang hanya menjalankan organisasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga marwah organisasi notaris dan tidak ada maksud buruk sedikitpun terhadap kegiatan tersebut. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga Ikatan Notaris Indonesia tetap jaya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Hermansyah sebagai Kabid Humas Pemda ini Kabupaten Subang. Sedikit saya tambahkan di sini bahwa pada tanggal 24 April 2024 di Kabupaten Subang telah dilaksanakan Konferda setelah dapat perintah dari AD dan ART. Setelah dilaksanakannya Konferwil, maka kami melaksanakan Konferda di Kabupaten Subang. Dari 164 anggota aktif yang tercatat di kami, di 124-nya adalah suara sah untuk memilih. Dari 124 itu 80-nya memilih Asep Sugipto sebagai Ketua Pemda Kabupaten Subang periode 2023-2026, yang di saat itu juga terpilih DKD, yaitu Saudara Sofiuddin, Saudara Urip Saripah, Saudara Andri Budiman. Suara yang kelima itu adalah Endang Hernawan. Karena senioritas SK, Endang Hernawan lebih terakhir daripada Andri Budiman, walaupun suara mereka bersama yaitu 11 suara, akhirnya Andri Budiman disepakati sebagai anggota DKD. Suara yang tertinggi pemilihan DKD itu adalah Ibu Galuh Candarini, namun Ibu Galuh mengundurkan diri pada saat itu juga. Akhirnya dilantiklah Ketua Pemda Kabupaten Subang periode 2023-2026 yaitu Asep Subrata berdasarkan SK dari Asep Sucipto, mohon maaf. Asep Sucipto berdasarkan SK dari Pengwil yaitu SK nomor 124 garis miring K garis miring 18 strip 4 Romawi garis miring Pengwil Jabar strip INI Republik Indonesia. Demikian saya tambahkan. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lain atau langsung pertanyaan dari ada yang menarik. Terima kasih Pemda Kabupaten Subang WNI. Ada yang menarik tadi disampaikan di klarifikasi bahwa sudah dilakukan beberapa langkah
pertama secara humanis dengan memanggil, mengirim surat, mendapat tanggapan yang jadi pertanyaan di situ tadi disampaikan bahwa bertepatan dengan peresmian sekretariat Pengda Kabupaten Subang Ikatan Bahasa Indonesia akan mendatangi lokasi acara di Hotel Laskar. Nah, pertanyaannya, ketika didatangi untuk mengklarifikasi bagaimana sikap dari sikap dari penyelenggara ketika dikunjungi oleh Pengda Kabupaten Subang IMI. Dan kalau tidak salah di video yang viral itu ada juga yang meledak-meledak, entah apa kejadian. Pertanyaannya, kok kenapa sampai meledak seperti itu? Dua pertanyaan itu dulu lah. Oke, terima kasih Pak Mahfud. Saya tanggapi dulu sebentar ya. Tadi telah dijelaskan oleh bidang humas kami bahwa ada flyer yang masuk kepada grup notaris Kabupaten Subang yang dilakukan oleh anggota kita, namanya Il Henry. Saya sebutkan aja namanya, nggak apa-apa, Il Henry. Kemudian itu ada tertulis Feni ya, sebagai penerima pendaftaran dan penerima pembayaran. Disitulah dilakukan klarifikasi oleh humas bahwa berdasarkan ART dan berdasarkan Perkum nomor 21 itu harus ada izin atau harus ada pemberitahuan kepada Pengda. Nah, setelah flyer kemudian ada nama-nama tersebut, kami bersama ketua dan pengurus lainnya berusaha untuk menghubungi yang dua nama tadi, yaitu Ili Henry sebagai anggota Kabupaten Subang yang menyebarkan pertama flyer, kemudian saudara Feni ya sebagai penerima pendaftaran dan penerima pembayaran ya. Nah, namun tidak ditanggapi dengan baik. Setelah itu kami juga dengan ketua dengan pengurus yang lain berusaha untuk membuat surat kepada DKD, yaitu ketuanya Sofiuddin ya, untuk meminta menjembatani kami dengan mereka. Siapa mereka itu tadi? Yaitu tadi anggota-anggota kita, yang mana Il Henry itu pada saat Konferda di Kabupaten Subang adalah ketua panitia, yang mana Hernawan pada saat itu juga adalah calon DKD, yang mana Feni yang saya sebutkan tadi juga adalah panitia di dalam Konferda. Jadi saya pikir dan kami pikir ini persaudaraan bisa kita lakukan, hal-hal seperti persaudaraan bisa kita lakukan ya. Kita berpikir demikian dulu. Nah, ternyata tidak digubris. Akhirnya kita bikin surat kepada DKD untuk menjembatani pengurus dengan pihak-pihak tersebut, termasuk LKPN, ya, Endang Hernawan. Nah, namun tidak ada ditanggapin juga. Akhirnya pada saat tanggal 10 Juli bertepatan dengan peresmian kita, ternyata acara itu tetap berjalan. Jadi rekan-rekan termasuk ketua, kemudian wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3 datang untuk menanyakan. Disitulah ternyata yang tadinya mereka mengatakan tidak melibatkan Pengda Kabupaten Subang, ternyata di situ ada dilaksanakan oleh notaris Pengda Kabupaten Subang. Notaris Subang itu banyak sekali tempel-tempel begitu mengatasnamakan Pengda Kabupaten Subang, tapi tidak berkonsolidasi dengan kita sebagai Pengda. Nah, akhirnya mungkin bisa dijelaskan langsung karena yang datang pada saat itu adalah Ibu Mary sebagai Waka 1 dan Ibu Ardina dan rekan-rekan lain. Mungkin dijelaskan Ibu Mary, silakan. Baik, ini udah. Baik, terima kasih. Jadi saya cerita gak panjang lebar lagi ya, karena sudah dijelaskan tadi sama Pak Sekda, bagian humas juga tentang kronologi ceritanya. Jadi pada intinya kita pada saat itu datang ke Hotel Laskar cuman mengatasnamakan organisasi, bukan pribadi atau ada dendam pribadi, itu tidak ada sama sekali. Ya, saya cuman menjalankan tugas saya, kebetulan hubungan dengan bidang saya yaitu hubungan kelembagaan dan menegakkan untuk marwah notaris, mempertahankan marwah notaris Kabupaten Subang yang kita tahu bersama sudah tidak ada lagi perdebatan sama sekali dan sudah ada dilaksanakannya konferda di Kabupaten Subang, yaitu hak suara tertinggi yaitu dari seluruh anggota Kabupaten Subang, sehingga terbentuk kepengurusan yang baru yaitu dengan kepemimpinan Pak Asep Sucipto sebagai ketua kita, ketua ini Kabupaten Subang. Itu mungkin ada tambahan dari Bu Arlina.
Terima kasih Bu Mary. Jadi sekali lagi saya menegaskan kembali apa yang dinyatakan dari Pak Hermansyah dan juga Pak Sabta Hadi dan Bu Mary. Pada saat itu kita ke Hotel Laska itu benar-benar kita hanya ingin menjalin silaturahmi kami yang dianggap itu agak terputus karena tidak ada komunikasi yang baik di antara penyelenggara dengan pengurus. Kemudian kami datang ke sana bukan seperti pemberitaan yang beredar di media-media seolah-olah ada penggerebekan. Tidak ada. Karena kita benar-benar datang dari ke hati yang tulus dari semua anggota yang pada saat itu berkumpul di sekretariat karena ada peresmian, kemudian kita langsung ke sana dan kemudian tapi tidak begitu ditanggapi. Nah, setelah itu terlihat memang terpampang di situ acara diselenggarakan Pemda Subang tidak diketahui sama sekali sama pengurusnya. Nah, sehingga kita maunya klarifikasi. Jadi siapa sih yang menyelenggarakan ini? Itu. Nah, setelah itu datanglah seseorang yang menyatakan dirinya itu seolah-olah bukan anggota Subang lagi. Nah, jadi kalau yang tadi terlihat di media-media seolah-olah ada Bu Mary itu marah-marah atau apa, itu hanya ada rasa kekeluargaan kita yang benar-benar yang tadi terjalin dengan manis, tiba-tiba sepertinya rasanya dihianati dan itu rasanya spontan. Tidak ada rencana sama sekali. Kenapa orang bisa marah? Karena ngerasa dekat. Karena ngerasa dekat, makanya bisa marah. Kalau yang nggak dekat kan nggak mungkin bisa marah, gitu. Jadi Ibu Mary merasa dekat dan merasa dihianati. Kenapa merasa dihianati? Lah, ya mereka waktu itu pada saat acara penyelenggaraan itu mereka panitia semua. Bahkan ada yang menyatakan dirinya juga ikut kontestasi. Nah, jadi bagaimana nggak marah ya? Sebenarnya marahnya itu marah kekeluargaan. Bukan marah sentimen atau marah seperti musuh, tidak. Tapi ini marah karena, loh kamu mengaku keluarga kok sekarang bilang enggak, gitu. Nah seterusnya, kalau memang pada saat dia menyelenggarakan itu sebelum-sebelumnya seperti yang diceritakan Pak Sekda, itu mau berkomunikasi dan menjelaskan duduk permasalahannya, mungkin itu tidak akan terjadi. Karena nggak relevan, nggak level lah kita akan menarik mereka untuk kembali. Orang tidak cinta kok sama kita, gitu kan. Nah jadi peristiwa yang kemudian yang di-up itu adalah hanya peristiwa seperti kita ini marah-marah. Bukan marah-marah, sebenarnya ada kronologisnya yang itu tidak ke-up di media. Jadi yang sebenarnya itu adalah kita merasa kecewa, merasa sayang, karena rasa sayang kita berlebihan terhadap keluarga kita ini. Jadi timbullah rasa, sebenarnya bukan marah dalam arti kita benci, bukan. Seperti seorang saudara, tapi saudaranya itu menghindar dari kita. Itu sebenarnya yang terjadi, itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada teman-teman yang lain atau rekan yang lain mau menambahkan. Oke. Terima kasih Bu Mary, Bu Arlina untuk menanggapi. Silakan. Ya, kalau tidak salah di video itu ya ada yang mengaku-ngaku PLT. Itu mulai klarifikasinya. Oke. Kalau tidak saya kan nonton full dari awal sampai akhir. Memang ada beberapa yang saya kenal, yang saya tahu dan memang itu keluarga besar Subang. Tapi di situ terlontar bahasa, oh saya ini PLT. Nah, sedangkan yang saya tahu, ya media tahu itu kan sudah melakukan komparasi. Kalau kita sih bagaimana? Kenapa bisa muncul PLT? Terima kasih Pak Mahfud. Untuk yang menanggapi pertanyaan yang tadi, itu kebetulan kita juga hadir di sini, Wakil Ketua 2 bidang organisasi yang akan menjelaskan. Oke, saya di sini coba menjelaskan ya. Saya jelaskan. Nah, mengenai PLT itu sendiri, kami juga sebenarnya kaget ya. Kami tidak tahu ada muncul PLT seperti yang di berita ya. Disampaikan bahwa dia mengakui sebagai PLT Ketua Pemda Kabupaten Subang. Karena kita jelas, kita di sini sudah melaksanakan konverda berdasarkan ADART sesuai, yaitu di mana semua bisa membaca di ADART INI. Itu di pasal 30 ayat 3. Kalau kami tidak melakukan konverda,
barulah muncul adanya PLT. Barulah PLT itu ditunjuk oleh Pengwil. Tapi kita jelas sudah melaksanakan konverda di bulan April tanggal 24 sesuai dengan yang tadi dijelaskan oleh sekretaris kami. Ketua kami yaitu Pak Asep Sucipto, dan dilantiklah juga kami kepengurusan ini sesuai dengan ADART. Seperti itu. Jadi tidak ada keterlambatan. Kami melaksanakan konverda sesuai dengan ADART. Seperti itu. Tidak juga. Kami melakukan sesuai. Bisa dilihat di ADART pasal 30 ayat 3. Kalau memang kami tidak melaksanakan konverda, maka ditunjuklah oleh Pengwil untuk adanya PLT atau petugas yang ditunjuk seperti itu. Satu lagi boleh, Pak? Nah ini kan sudah jelas ya dulu perkaranya. Pertanyaan terakhir, langkah apa nih? Karena kan menganggap saudara, marah karena saudara, karena cinta, karena sayang. Langkah apa selanjutnya nih? Setelah berita itu viral dan diklarifikasi, langkah selanjutnya apa yang akan diambil oleh pengurus Pengda untuk menyelesaikan kekisruhan ini, khususnya di Kabupaten Subang? Oke, terima kasih Bu Cita, Wakil Ketua 2. Pertanyaan yang terakhir tadi boleh kami tanggapin, mungkin bisa ditambahkan yang lain, bahwa kami tidak pernah ingin membenci, kami tidak pernah ingin membeda. Kita itu semuanya sama. Kita sama-sama notaris, harusnya guyup. Janganlah memisahkan diri. Kita coba masih terus berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa ini loh, kita tetap sama, tidak ada kaitan apapun, dan tidak ada, menurut hemat kami, tidak ada kaitan carut marut apapun di PP terhadap kita di Pengda. Kita di Pengda adalah kita yang punya anggota. Inilah yang kita coba tetap melakukan cara-cara kekeluargaan, kasih sayang tadi ya, tetap kita tawarkan kepada anggota-anggota kita. Namun beberapa hari ini mereka terus melakukan, seperti ada besok tanggal 30 akan melakukan pengukuhan juga di PLT-nya, kemudian tanggal 15 mereka akan mengadakan lagi acara dengan PLT-nya. Ini yang kami akan coba diskusi pengurus dengan Dewan Penasehat, nanti mungkin kita juga diskusi dengan Pengwil dan PP. Keputusan itu kami tidak bisa mengambil secara sepihak ya. Jadi kita tetap melakukan pengambilan keputusan secara bersama-sama. Mungkin ada yang nambahkan, Bang Jul, Pak Heris, Pak Nanang dari bidang advokasi perlindungan? Nggak ada, cukup? Ada yang nambahkan? Pernyataan sikap aja. Mungkin mohon maaf, cukup berakhir. Ini udah mulai azan. Ada pernyataan sikap dari ketua kami, Pak Asep. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih Pak Sekda, Pak Saptadi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah hadir di sekretariat. Terima kasih Bang Mahfud dari MGD, Cross TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu rekan notaris Subang. Perkenankan saya Asep Sucipto SH selaku Ketua Pengda Kabupaten Subang, Ikatan Notaris Indonesia periode 2023-2026 yang telah terpilih secara sah melalui Konperda Kabupaten Subang pada tanggal 24 April dan telah dilantik oleh pengurus wilayah Jawa Barat dengan SK Pengurus Wilayah Jawa Barat nomor 124K/18 strip 4 Romawi strip Pengwil Jabar strip ini garing 2024 tertanggal 24 April 2024 dengan ini memberitahukan bahwa 1. Segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan Pengda Kabupaten Subang, Ikatan Notaris Indonesia di luar kepengurusan saya selaku Ketua Pengda adalah tidak sah. 2. Segala produk, surat menyurat, sertifikat, dan bentuk surat lainnya yang dikeluarkan oleh pihak yang mengatasnamakan Pengda ini Kabupaten Subang yang bukan dari kepengurusan saya selaku Ketua Pengda adalah tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 3. Penarikan uang terhadap anggota sebagai bentuk iuran atau kontribusi yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan pengurus daerah Subang di luar kepengurusan saya selaku Ketua Pengda adalah tidak sah.
Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan untuk dapat dimaklumi bersama. Ketua Pemda Kabupaten Subang, Sucipta Esa. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Mungkin saya rasa cukup ya Pak Mahfud sebagai wartawan. Mungkin untuk penjelasan lainnya nanti di lain waktu kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Demikian klarifikasi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Subang, Ikatan Notaris Indonesia. Semoga kondisi kekeluargaan, keterlibatan, kebersamaan, dan kekompakan di Kota Subang tetap terjaga. Amin. Amin. Dan bincang santai TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.